Oke, di video kali ini gue pengen buat video sharing pengalaman pribadi gue ya. Jadi mungkin buat lo yang gak suka tema ini langsung close saja videonya karena dari menit awal sampai menit akhir ini itu banyak cerita berdasarkan opini pribadi gue, pengalaman pribadi gue. Jadi ini video minim edit, lebih ke full bacot semi-semi podcast lah. Video ini bisa lo tinggalin tanpa lo tonton videonya ya. Nah, tapi lebih valid lo nonton videonya. Kalau denger dong bisa juga sih, karena gue agak jelasin secara visual juga di video ini. Jadi yaudah kita mulai. Gue pengen share pengalaman pribadi gue ini cocok nih buat lu yang pengen buat produk sendiri, buat yang pengen kaya makin kaya, buat yang belum kaya pengen kaya, atau buat yang cari duit lah pokoknya gitulah. Nah, buat lo di luar sana yang pengen buat produk sendiri, misalnya buat adaptor sendiri itu bisa, ya kan, atau lo pengen buat produk kabel sendiri, misalnya kayak gini bisa, ini polosan. Oh, lo pengen buat kabel yang unik-unik gitu, ada lampu-lampunya, ditekuk-tekuk dan lain-lain kayak gini-gini nih bisa juga boy, ya kan? Atau lo pengen buat kabel yang simple, elastis, bisa lo konsepin biar bisa tahan lama dan lain, misalnya kayak gini-gini, itu juga bisa boy. Itu bisa diatur semua, semuanya bisa ya, semuanya bisa. Oke, tapi itu dengan serangkaian yang cukup rumit ya. Jadi lu ngelewatin sebuah alur yang cukup rumit. Nah, di sini di video ini gue bakal sharing pengalaman pribadi. Jadi kalau lu pengen buat produk sendiri ya, lu pengen mulai, lu bisa pakai pengalaman gue juga buat apa ya, mempersingkat yang tadinya lu nggak tahu jadi tahu. Oke. Berdasarkan pengalaman gue udah punya pengalaman buat adaptor sendiri. Gue buat produk untuk adaptor charger HP, gue udah pernah buat. Gue udah pernah buat kabel data juga, yang Type C buat iPhone, yang Android biasa udah pernah buat juga. Dan yang terakhir gue juga udah pernah buat produk sendiri buat power bank. Ini yang gue bicarain ini adaptor gue buat sendiri, kabel data gue juga buat sendiri, power bank gue juga buat sendiri. Dibuat di China, ini manufacturer di China. Ini bukan ngembat di Roxy atau di toko-toko elektronik yang ada di Indo, yang kayak Glodok apapun, enggak. Ini langsung ngembat dari China, gua customize sendiri, speknya sesuai gue, bahan-bahannya sesuai gua sendiri. Nah, jadi gua di sini pengen share. Nah, di sini ada 3 nih boy, ada 3. Di sini lo bisa lihat ya. Kali ini temanya powerbank ya, masih masuk lah ya kan, karena channel gue sering bahas gadget, ini masih elektronik kan. Nah di sini gue pengen coba share aja. Kemarin kan gue buat konten powerbank murah meriah. Ini harganya 45.000 ya, powerbank ini, dan ini bagus banget. Ini kalau di rebrand, ini lu bisa jual mungkin di harga 100 sampai 200 ribu gitu. Ini kayaknya video gue bakal dibenci banget ini sama merek brand-brand aksesoris HP nih. Tapi yaudah lah ya, gue pengen share pengalaman biar lu juga tahu dan siapa tahu jadi ada inspirasi gitu buat memulai. Nah, jadi kayak powerbank unik, misalnya powerbank unik itu biasanya kalau produk Xiaomi itu ya gini ya, powerbank, ya udah powerbank gitu. Tapi lo bisa bikin unik, misalnya powerbank itu bisa ngecas buat wireless, jadi HP bisa ngecas HP cuma ditaruh tanpa kabel, bisa. Lo bisa customize yang kayak gue bilang tadi. Ini gue beli powerbank di Shopee 45.000. Kalau lo pesan langsung dari China, speknya sesuai lo misalnya ada minimum order itu tergantung tempat lo di mana bikin, pabriknya tuh setiap pabrik beda-beda. Entah itu ratusan, entah itu ribuan piece ya kan. Intinya kalau mau mulai usaha gini itu nggak ada yang gratis, lu perlu modal, harus modal ya. Beda ini lu nggak bisa reseller ya kan, dropship atau bla bla bla, nggak bisa, no nggak bisa, karena lu buat produk otomatis si pabrik itu harus punya aset dari lu, yaitu duit ya. Nah itu buat bahannya, buat dibikin produknya dengan standar dari mereka, minimum order sekian. Oke. Nah, poin yang pertama lo harus siapin duit dulu, oke? Poin yang kedua, lo tinggal bicarain konsep. Nah, di konsep ini, di poin kedua ini, lo tuh bisa nebeng dari perusahaan lain, misalnya. Nah, ini ada powerbank nih, ini powerbank buatan gua. Ya, nih gua rinciin dulu nih 3 powerbank. Ini powerbank murah kita beli di Shopee, oke? Ini setiap powerbank nih bakal gua kasih tahu nih kelebihannya. Ini gua beli di Shopee, harganya 45.000. Ini powerbank punya Vigen. Ini powerbank bisa buat ngecas HP. Ini unik nih, makanya gue taruh di video ini.
Ini bisa buat ngecas HP, ini bisa juga buat ngejumper mobil. Jadi biasa lah, gue suka koleksi mobil-mobil tua. Kadang mobil tua gue itu kalau nggak dipanasin di starter tuh akinya sering nggak kuat, nggak ngangkat soak. Jadi gue perlu ini powerbank buat starter aki mobil buat ngejumper. Dan yang terakhir ini powerbank buatan gue sendiri. Anjay, ini langsung desain by gue sendiri. Oke, kita balik flashback ke poin yang tadi. Poin yang pertama, lu harus siapin uang, ya kan. Poin yang kedua, lu harus siapin konsep produknya seperti apa. Nah, di poin yang kedua ini, konsep produknya seperti apa, itu lu bisa tekan budget lagi. Misal, lu kalau lihat desain powerbank gue ini yang ngedesain powerbanknya bukan gue. Ini desain powerbanknya bukan gue. Jadi gue cuman desain mesin dalamannya aja, board dalamannya aja. Nah, bodinya ini numpang. Gue numpang kalau nggak salah sama perusahaan Eropa ya, kalau nggak salah ya. Gue lupa negara bagian. Pokoknya perusahaan Eropa, mereka bikin powerbank buat perusahaan mereka, desain bodinya seperti ini. Nah, karena itu memang bukan untuk di rebrand kayak merek-merek powerbank pada umumnya, lebih ke buat perusahaan. Jadi yaudah, gue nebeng bodinya karena nggak terlalu familiar. Jadi ini body powerbank ini gue nebeng nih sama powerbank Eropa punya nih. Ya, itu kenapa? Karena buat tekan budget. Nah, jadi di poin yang kedua ini, di konsep ini lu bisa tekan budget dengan pakai cetakan desain yang udah ada. Ya, misalnya, atau ada perusahaan lain lagi adain produk nih buat karyawan-karyawan mereka, entah itu buat misalnya baju, entah apalah ya. Ini kita bicarain powerbank deh. Misalnya ada perusahaan kayak gue nih, ini kehidupan nyata nih, pengalaman gue. Mereka lagi produksi powerbank entah 20.000 unit atau 10.000 unit untuk perusahaan mereka. Bang, perusahaan apa sih yang pakai powerbank? I don't know ya, gue nggak cari tahu. Tapi gue udah cari tahu desainnya emang perusahaan Eropa punya, dikasih tahu sama yang orang Cinanya punya, kasih tahu nih. Ya gue cari tahu emang iya ini perusahaan Eropa. Mereka mesen powerbank, gue nggak tahu spesifik entah mesan 1.000 atau 2.000 gitu buat karyawan-karyawan mereka. Dan ya udah, buat tekan budget, gue make desain cetakan powerbank mereka. Bodinya ini mereka yang desain nih. Ya, jadi cetakannya udah ada, desainnya udah ada. Gue nggak perlu bayar desainer lagi. Ya, gue nggak perlu beli bahan yang terlalu ekstrim buat cetakannya dan lain-lain. Jadi kalau cetakannya ini udah ada dari produk lain, ya itu lo bisa nekan budget. Yang seharusnya lo misalnya mau buat powerbank produk lo sendiri, minimum lo harus buat 1.000 produk baru bisa tuh powerbank dibuat. Karena cetakan bodinya udah ada, jadi lo bisa pesan 20 dulu, pesan 30 dulu, pesan 10 dulu, 100 dulu, itu bisa. Yang penting cetakannya tuh udah ada. Jadi tuh yang aturan tuh budgetnya 10 juta, 20 juta, itu bisa ditekan tuh jadi sekian-sekian juta doang. Entah itu jadi 1 juta, 2 juta. Itu contoh ya. Gue nggak nyebutin harga spesifik loh di sini. Itu contoh. Nah, itu di poin yang kedua ya. Nah, masih di poin yang kedua lagi, itu ini udah selesai nih masalah desain luar nih ya. Desain luarnya udah selesai. Oke, sekarang desain dalam. Kalau seandainya lo templek ya, bodinya udah dari orang lain punya, nebeng istilahnya. Terus mesinnya juga nebeng, lo nggak ngeracik sendiri. Itu namanya sama aja kayak lo beli di Roxy, beli di toko-toko distributor. Cuma bedanya lo langsung ngambil dari pabrik, ya itu bukan produk sendiri namanya boy. Ya kalau menurut gue. Jadi masih di poin yang kedua, saat lo ngedesain, ya kalau bisa dalamannya itu dibedain ya, lu dengan konsep sendiri. Nah kalau powerbank gue ini yang perusahaan Eropa itu punya, dia buat ngecas HP-nya itu nggak fast charging. Kalau gue fast charging. Ini gue sampai tembus gue lupa ini produk gue udah lama banget nih. Kalau biasanya yang powerbank dia punya 1 ampere. Kalau nggak salah ini 1,5 sampai 2 ampere. Ini udah support fast charging. Jadi yang Eropa punya buat perusahaan itu nggak fast charging dengan body yang sama ini. Kalau gue fast charging, jadi dalamannya ini boardnya tuh gue rubah dengan desain yang gue suka, yang gue mau lah. Gue minta kalau ngecas tuh fast charging, sengebut-ngebutnya. Gue nggak tahu ini support sampai 2 ampere atau 3 ampere, lupa gue. Pokoknya kenceng banget lah ini ngecas. Dan pada saat gue ngedesain powerbank ini, gue tuh tergila-gila pengen ngalahin adaptor fast chargingnya Apple yang 18 watt. Dan terbukti, ini gue ngecas di HP gue
kenceng banget. Gue pada saat ini datang gue ngecas di iPhone 13 Pro kalau nggak salah ya. Itu kenceng banget men, anjir lah asli. Ini powerbank desain gue kenceng banget. Kayaknya hanya ada beberapa powerbank di Indonesia yang bisa nyaingin kencengnya ngecas powerbank gue ini. Cuman ya powerbank ini nggak gue jual massal. Ini mesti gue pakai pribadi aja. Nah, yang konsep gue yang gue jual massal itu adaptor dan kabel. Kabel gue mesen sekian-sekian ratus ribuan gitu. Gue lupa lah ya. Dan yang jelas di tahap ngedesain ini lu bisa kong kali kong ya dengan desain yang ada, itu yang pertama. Yang kedua, mesinnya juga bisa, cuman nggak enak aja. Oke, ini pembahasan terakhir masalah desain. Nah, di tahap terakhir ini biasanya tuh pihak pabrikan tuh ngasih harga tambahan lagi kalau lu mau ngasih emboss merek lu misalnya. Ini kan polosan nih, gue minta polosan aja. Tadinya mau logo WW apalah gitu, nggak mau gue, karena gue nggak mau itu WW itu buat channel aja ya kan, bukan buat produk-produk ini. Jatuhnya kayak merchandise gitu. Nah, jadi di sini kan polosan, ini bisa lo tambahin logo lagi, itu bisa dari produknya dari pabrik ya. Tapi biasanya kalau nggak dikasih budget tambahan, mereka kasih tahap minimum order ya. Yang tadinya polosan gini lo bisa misalnya 100 piece misalnya dengan polosan ini. Kalau ada logonya, wah wajib ya di kita kalau mau ada logonya 300 piece. Misalnya seperti itu. Nah, itu yang poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga, communicationnya gimana bang penjelasannya? Communicationnya bahasa Inggris ya. Lu nggak lancar bahasa Inggris, slow baik lah ya. Orang sepele lah pokoknya, orang yang nggak bisa bahasa Inggris nggak usah disepele-sepelein. Orang-orang sepele, orang ada susah-susahnya boy. Itu untuk chat itu lu bisa pakai Google Translate lah ya kan. Yang agak susah emang kalau seandainya lu communication via video call, lu mantau produk lu bla bla, itu agak susah. Cuman semua itu ya tahap-tahap yang pengen lu buat produk dari China itu lu bisa dikomunikasiin by chat. Nah, kalau chat itu bisa pakai Google Translate aja. Lu bisa mengerti lah maksudnya apa. Kalau lu kurang paham, lu tinggal tanyain ulang lagi dengan bahasa yang bisa lebih disederhanain lagi. Oke, yang pertama uang, yang kedua ngedesain, tahap komunikasi udah gue jelasin juga. Yang terakhir, pengirimannya gimana kalau produknya selesai. Oke, gue bikin powerbank ini nyampe ke gue itu setengah tahun lebih boy. Lama banget. Kenapa? Yang pertama bentrok sama tahun baru ya. Jadi shipment tuh emang delay banyak banget ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, gue pilihan pengiriman itu via laut ya. Kenapa? Karena via laut itu murah banget. Kalau lo mau cepet, hitungan minggu itu via udara. Nah, jadi gini, gue kasih tips ya. Kalau lo seandainya pengen buat produk dari China, itu terhalang biasanya sama waktu. Waktu itu waktu buat diproduksinya, sama waktu pengiriman itu jadi numpuk ya kan. Misalnya waktu produksi buat produk lo itu 1 bulan misalnya. Kalau seandainya produk lo tuh beli, oke lah awal-awal lo pakai jalur laut dulu nih ya. Ya pengiriman 3 bulan, 2 bulan misal ya kan, pakai darat, pakai laut nih. Oke. Produk udah nyampe di lu nih ya, misalnya powerbank juga sama kayak gue. Set. Habis itu lu pasarin, oh ternyata laku. Wah, stok lu udah menipis nih. Akhirnya lu pesen lagi ke pabrik ya, pengen nyetok lagi. Nah, di situ lu tuh harus pikirin modalnya. Modal lu bikin powerbank sama biaya ongkosnya. Kalau seandainya lu pesan lagi via laut lagi, lama lagi, Pak. Itu bisa nunggu 2 bulan 3 bulan lagi ya, keburu habis stok lu, keburu orang beli powerbank lain, kasarnya kan gitu kan. Nah, jadi di awal produksi udah nyampe nih ke rumah lu tuh harus nentuin harganya, gapnya, sama kemampuan lu minimum ordernya, sama harga buat pengirimannya. Kalau bisa lu udah sesuaiin, lu udah desain, lu udah konsepin produk lu ini, kalau habis lu bakal nyetok lagi pengirimannya tuh via udara. Oke? Jadi modal per produksinya dihitung satuannya, lu ambil untung ya, ambil untung gapnya, lu udah tentuin harganya, lu udah pesen, biaya produksinya, ongkos kirimnya via udara. Itu kalau lu beli lagi tetap untung. Nah, lu harus pikirin tuh modalnya. Jadi modal awal sama modal yang kedua tuh beda. Kalau yang pertama lu bisa kirim via laut lebih murah, kalau yang kedua lu harus pikirin nih via udara, karena lebih cepat udara itu hitungan minggu boy, nggak nyampe bulanan. Itu yang bisa gua sharing ke lu semua.
Dan untuk produk sendiri biasanya ada sampel juga. Misalnya lo buat powerbank, tapi lo kepo, lo pengen buat headset, earphone, bluetooth, TWS gitu dan lain-lain itu bisa. Jadi nanti diselipin di kotak lo, di saat lo packing ya, misalnya lo dikirim via laut, disisipin tuh di dalam kotaknya 1 atau 2 produk tuh bisa. Lo tinggal bayar per produknya doang itu buat sampel tuh bisa banget. Jadi kalau lo lagi ngedesain misalnya udah jadi nih, entah itu lo buat powerbank, lo jangan sia-siain waktu lo, karena waktu itu di pengiriman lama banget. Sekalian aja lo tanya mereka ada buat produk apa, boleh dong minta sampelnya. Nah itu boleh tuh, lo minta, lo bayar per biji itu bisa, entah itu buat headset, TWS kah, apalah, itu sesimpel itu. Dan yang terakhir nih, saran gue kalau lo mau bikin produk jangan baterai. Ya, kalau apalagi baterai buat contoh, baterai buat produk Apple gini nih, ya, yang ada logo-logo Apple-nya, susah tuh boy. Saran gue yang simpel-simpel aja dulu, lo fokus ke brand sendiri ya, benar-benar sendiri, bukan dalaman dari merek-merek HP ya, entah itu lo buat baterai Samsung, Vivo, Oppo gitu, jangan. Lo lebih ke aksesoris aja dulu ya, karena gua nggak mau perpanjang deh video agak ribet. Intinya jangan lu buat produk yang di luar merek aja dulu, di luar dalaman jeruan merek orang lain, oke? Dan yaudah sampai sini video sharing gue, semoga video ini bermanfaat. Oh satu lagi biar lebih ini nih ya, conclusion nih, jadi lu paham nih gue ngedesain powerbank buat apa. Hampir ya lupa, anjir udah 16 menit video gue. Nah jadi kalau lo perhatiin, powerbank ini punya karakter masing-masing. Yang satu murah tapi bisa wireless charging ya kan. Nah jadi pilihan konsumen tuh banyak, oke? Yang satu powerbanknya bisa ngecas HP sama buat jumper mobil. Powerbank ini sering banget nih gue buat nolongin orang. Gue pernah ambulan di starter kagak bisa, dan dia habis isi bensin, gue nggak lupa daerah mana ya, pokoknya ambulan dia starter kagak bisa, akinya lemah. Dia nyuruh gue buat bantuin dorong, nyuruh orang lain. Cuman masalahnya di situ tuh SPBU tuh sepi banget ya. Ambulannya tuh berat. Jadi kebetulan gue bawa ini biar lebih simpel. Gue bilang, Pak nih, gue ada powerbank nih. Langsung jumper aja, langsung nyala. Ini emang sering gue bawa kemana-mana. Kalau gue pergi emang gue bawa. Kadang kalau orang lagi mogok susah starter, gue sering bantuin pakai ini. Nah, yang satu ada wireless charger, murah tapi bisa ngecas tanpa kabel. Yang satu bisa ngecas, bisa starter mobil kalau aki soak. Yang satu murah juga, tapi ngecasnya kenceng banget ya. Kenceng banget, berasa kayak lu ngecas pakai, ntar gua ambil nih. Jadi konsep gue ini berasa kayak lu ngecas di rumah, kayak pakai adaptor gede-gede gini. Nah, dapat kan lu? Jadi inti dari lu buat produk, lu tuh nggak semata-mata ngedesain produk biar desainnya unik dan atau lu udah terkenal nih, nggak semata-mata orang beli produk lu karena lu terkenal. No. Kalau bisa lu kasih nilai plus lah di produk lu, ya kan? Contoh kayak ini murah tapi ada wirelessnya, ini powerbank mahal tapi bisa buat ngecas mobil, bisa buat starter mobil kalau aki soak. Ini murah tapi desainnya polosan, murah tapi sekali ngecas cepet ya kan. Ada orang yang bener-bener, gue tuh paling males ngecas lama, ada loh, jadi orang otomatis beli ya kan. Ada orang yang ngecas tapi nggak suka bawa kabel, otomatis orang nyarinya powerbank yang bisa ngecas tanpa kabel, tinggal ditaruh, ada, akhirnya beli yang model gini. Jadi pilihan konsumen tuh banyak, lu tinggal menyesuaikan market mana yang pengen lu tuju dan desainnya disesuaikan dengan market yang lu tuju, oke? Oke, mungkin sampai di sini video gue. Kalau ada yang kurang silahkan lo tambahin di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace. Fuck.